Ini bukan cerita fiksi. Seorang wanita dinikahkan dengan sesosok makhluk tak kasat mata. Tanpa sepengetahuan dirinya. Bagaimana proses pernikahannya dan apa akibatnya sekarang? Di video kali ini kita akan bahas semua itu, dari mulai prosesinya seperti apa sampai dampak akibatnya sekarang. Tonton videonya sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Mangkus, di channel Kusyairi Doang. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah peristiwa yang di luar nalar logika manusia. Karena apa? Karena sesuatu yang tidak mungkin terjadi, ini bisa terjadi. Mungkin bagi sebagian manusia, nggak mungkin. Karena apa? Karena beda alam. Beda jenis pula. Jadi, di sini saya akan menjelaskan seorang wanita dinikahkan dengan sesosok makhluk tak kasat mata tanpa sepengetahuan dirinya. Langsung aja ke pembahasannya. Jadi gini sobat mistis. True story ya ini, berdasarkan kisah nyata, berdasarkan semua pengalaman yang saya alami, bahwa ada seseorang wanita curhat ke saya bahwa dia tuh susah dapat jodohnya. Bahkan ketika saya tanyakan umur, maaf ya, umurnya berapa sekarang? Ternyata dia sudah berumur 32 tahun. Ya mungkin bagi sebagian wanita umur 32 tahun itu udah tua banget. Bahkan kalau di kampung-kampung disebutnya perawan tua, tapi maaf ya. Mungkin untuk sebagian orang kota, itu hal yang biasa. Bahkan ada yang baru 40 tahun baru menikah. Mungkin jodohnya umur 40 tahun. Tapi bagaimana jika yang menghalangi jodoh ini bukan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sesuatu yang tak kasat mata yang menghalangi datangnya jodoh kita? Tentunya kita nggak mau kan ya. Sesuatu yang harusnya takdir kita tuh datang lebih awal, ini dihalangi
sama makhluk tak kasat mata. Nah, di sini saya akan ngasih tahu ciri-cirinya seperti apa, dampak akibatnya di kehidupan seperti apa. Ketika kita manusia, baik wanita maupun pria, dinikahkan tanpa sepengetahuan orang tersebut dengan makhluk tak kasat mata. Mungkin ada sebab akibatnya. Kita kan nggak tahu ya, kenapa kita dinikahkan secara diam-diam. Lalu siapa yang menikahkannya? Pasti itu yang pertama kali ditanyakan. Begitupun teman saya. Ketika datang curhat ke saya, dia tuh kok katanya jodoh saya tuh kok nggak datang-datang. Kalau ada yang serius ke sayanya nggak mau. Kalau saya mau, dianya nggak mau. Bahkan di satu kesempatan, ketika bahkan udah tunangan dia, udah tunangan udah nentuin jadwal pernikahan, seminggu mau menjelang akad, sang pria membatalkan semua rencananya. Kaget pasti. Dan itu semua berulang-ulang kali terjadi. Bahkan si teman saya ini, teman saya perempuan ya, bilang, kok bisa? Kenapa nggak dari dulu-dulunya, dari awal-awalnya? Gitu. Saya tanya nih, kamu pernah nggak hubungan serius dengan seorang pria, bahkan udah ngerencanain mau nikah, tapi gagal? Bahkan orang tua kamu tuh sudah ketemu. Apa jawabannya coba? Pernah? Tapi yang bikin kamu gagal tuh apa? Saya tiba-tiba nggak suka aja. Emang karena dijodohin gitu. Bukan kehendak dia. Emang dijodohin sama orang tuanya. Jadi walaupun udah tunangan, udah dia lepas aja. Nggak mau. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa kamu, walaupun teman saya, kenapa kamu nggak bilang dari awalnya bahwa kamu nggak mau gitu? Jangan sampai udah tunangan, kok ngebatalin gitu. Dia mengaku iya, salah. Dan apa yang terjadi coba? Setelah kejadian tersebut, hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan pasangan pun berganti. Ketika ada cowok yang kedua, ketiga, sama keempat, mau serius sama dia, apa yang terjadi coba? Gagal dan gagal lagi. Itu semua tanpa alasan yang jelas. Yang kadang masalah sekecil enteng lah ya, bisa jadi masalah besar. Dan itu terus berulang. Nah, di sini titik permasalahan muncul. Ketika saya bertanyakan sebab pernah menyakiti seorang pria, terus saya telusuri secara
keilmuan. Terus saya telusuri secara ciri-ciri fisiknya. Terus saya tanya, setelah kejadian gagal di tunangan pertama, apa yang kamu rasakan? Dia menjawab, setelah kejadian itu, hidup berasa kacau. Emosional tinggi. Setiap pria ada yang ngedekat ke saya, nggak mau saya. Bahkan ada beberapa pria yang saya tampar. Saking saya nggak sukanya. Padahal sebelum tunangan itu terjadi, saya nggak seperti ini. Pertama, itu ciri bahwa ada sesuatu yang salah di dalam dirinya. Jadi katanya emosional tuh berasa ada yang dorong gitu kan. Kalau istilah Sunda mah ngabagal gitu kan ya. Tapi kayak ada yang ngebantuin gitu tenaga. Gitu. Dan itu terus berulang. Sampai akhirnya di umur yang 32 tahun ini, dia merasakan sesuatu yang ganjil dalam dirinya. Nah, di sini saya coba telusuri secara keilmuan batin bahwa sesuai dengan ciri-ciri yang dia sebutin, terus saya tanyakan, kamu sering sakit pinggang nggak? Terus kamu sering bermimpi nggak? Bahkan mimpi tersebut melakukan hubungan intim, tapi nggak terlihat gitu si cowoknya tuh siapa-siapanya. Sampai di mimpi tersebut sampai melakukan hubungan suami istri. Apa coba jawabannya? Bener banget, Nah terus saya analisa lagi. Terus saya tanya, di suatu waktu bahkan hubungan tersebut berasa nyata. Bahkan itu berulang. Sering dalam seminggu, bahkan sampai 3 kali berturut-turut. Dan ketika sudah mimpi berhubungan intim layaknya suami istri, kadang suka ada keluar sesuatu dari larangannya, dari kelamin gitu ya. Saya tanyakan seperti itu. Bener banget, Nah itu salah satu indikatornya bahwa ada jin di dalam dirinya. Terus saya tanyakan lagi, kamu pernah nggak suatu waktu mimpi bareng anak kecil? Anak kecilnya tuh suka sama kamu, main gitu, layaknya kamu seorang ibu. Dan apa coba jawabannya? Dia menjawab, bener banget, Kok semua yang tanyain bener semua? Bahkan dia pun terheran-heran. Saya nggak ngerti katanya. Kok bisa tahu? Saya jawab, bukan saya bisa tahu, bahwa di ciri-ciri secara fisik, terus semua pertanyaan itu semua indikator bahwa di dalam tubuh manusia, khususnya seorang wanita, kalau sudah dinikahkan sama jin secara diam-diam, nah itu ciri-cirinya. Emosional nggak stabil, terus tuh sering mimpi jima,
ya berhubungan layaknya suami istri. Terus yang ketiga bahkan sudah bermimpi sama anak-anak. Siapa anak-anak tersebut? Bukan orang lain. Itu anak dari hasil hubungannya. Ngeri. Punya anak dari golongan jin. Ih, mengerikan. Dampaknya apa coba? Ya gitu tadi. Susah jodoh, emosional, terus kata dia pergi ke paranormal ya. Ke beberapa orang paranormal, berobat, minta air doanya, bahkan ke ustadz, ke ulama, minta air doa. Dia seolah-olah tahu, walaupun enggak sama dia gitu. Bahwa si teman saya ini, si cewek ini ya, tahu bahwa air ini tuh habis didoain gitu. Tapi si cewek ini nggak ikut gitu. Nggak ikut ke orang paranormalnya ya. Atau ke ustadznya ya. Seolah-olah saya kayak ada yang ngasih tahu gitu. Nah, curhatnya seperti itu. Seolah-olah dia tuh ada yang ngasih tahu bahwa air ini tuh air doa, air jampe-jampe. Jangan diminum. Katanya begitu. Dalam itu tuh ada yang apa? Ada yang bisik-bisik seperti itu, katanya. Iya gimana nggak ngebisikin ya sama istrinya gitu ya. Si jin ini sama istrinya ya pasti dikasih tahu. Soalnya dia takut terlepas. Soalnya udah nikmat gitu. Nikah sama manusia. Alah, nggak kebayang saya mah terus terang. Semenauzubillah min dzalik. Makanya teman-teman di rumah, sobat mistis di rumah, jangan sekali-kali menyakiti hati manusia. Terutama seorang wanita ya. Karena apa? Seorang lelaki itu bisa berlaku apapun. Nggak harus, itu bahkan yang lebih kasar, sampai nekat seorang laki-laki itu gitu. Kalau nolak, cobalah tolak secara halus. Ya. Takutnya nih kejadian seperti ini. Nah terus, kenapa bisa terjadi ini? Kata saya, kamu dinikahkan secara diam-diam sama jin dari jenis genderuwo. Karena apa? Karena jin yang bisa dinikahkan dengan manusia adalah dari jenis jin genderuwo. Mungkin teman-teman sobat mistis ada yang lebih tahu dari selain dari jenis genderuwo juga bisa, mungkin. Saya nggak tahu ya. Ngeri nggak? Ngeri. Makanya buat cewek, teman cewek di rumah, sobat mistis cewek di rumah, jangan sampailah menyakitin hati cowok ya. Kalau nggak suka ya udah tolak dengan secara halus ya. Jangan sampai udah tunangan memutusin sebelah pihak. Takutnya kejadian seperti ini. Gimana proses pernikahannya sana? Jadi gini, kamu sama si dukun yang ngerjain kamu, diambil si lelembutan kamu, terus dinikahkan di suatu tempat sama jin tersebut. Keren. Tanpa kamu sadari. Biasanya jam 12 malam nunggu kamu tidur. Soalnya apa? Itu paling mudah. Kalau kita tidak berdoa. Jadi buat sobat mistis di rumah, sebelum tidur berdoa dulu. Takutnya nih ada yang gini nih. Hati-hati nih. Saya bongkar semua rahasia-rahasia dukun di sini. Jadi, nah di sini proses pernikahannya pakai sesajen segala macam, pakai apa? Mas kawin sama.
Nah, apa yang terjadi? Apa akibatnya jika pernikahan ini terjadi? Ya itu, kalau wanita susah jodoh, susah rezeki, gampang sakit, dan lain sebagainya. Kalau laki-laki sama, males aja bawaannya. Gitu aja terus. Efeknya seperti itu kalau dalam perjodohan. Gimana cara ngelepasinnya? Ya kita dialog sama si jin ininya, kita dialog sama si wanitanya, kita ceraiin. Udah beres. Kalau dia nerima, kalau nggak nerima, baku hantam dulu, dang, 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 dang. Sampai dia kalah, ngaku kalah, udah ceraiin. Begitu. Ya itulah dunia permistisan. Harus kuat mental, harus luas keilmuan. Karena apa? Karena banyak kasus yang seperti ini. Bukan hanya dari jampe, tapi harus pintar bernegosiasi. Kok bisa katanya negosiasi? Padahal kan nggak ngeliat. Tapi kan mata hati melihat. Ketika berbicara dalam hati, frekuensinya disamain sama si Jin Genderuwo ini, otomatis bakalan nyambung. Seperti bisik-bisik gitu kan, ada bisikan hati gitu kan ya. Jadi kedenger aja, si Genderuwo ini ngomong apa kedenger. Gitu. Dikarenakan durasi, masih panjang sebenarnya ya. Pembahasan gimana cara lepasnya itu ada. Buat teman-teman yang ngerasain hal seperti ini, coba komen-komen di bawah. Siapa tahu saya ada solusinya. Ya, maaf, bukannya nggak mau ngebahas karena kode etik juga terlalu panjang nanti durasinya. Mungkin segini dulu. Maaf bila ada salah kata, salah dalam pemahaman. Kalau salah tolong benarkan dengan cara di komen-komen sesuai dengan keilmuannya. Karena saya tahunya segini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan datang dari saya pribadi. Kebenaran hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum meninggalkan videonya, tinggalkan jejak kalian di sini dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa di komen-komen juga. Buat teman-teman sobat mistis yang lebih tahu ya, tentunya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.